Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Awalul Syifani dengan NIM 240411100159 dari kelas Jaringan Komputer A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dengan tema mengimplementasikan skema pengamatan VLSM. Pada modul kali ini terdapat tabel pengamatan. Ini merupakan tabel pengamatannya. Lalu tujuannya itu mengkonfigurasi pengamatan pada router, switch, dan host jaringan. Lalu terdapat skenario-nya juga. Selanjutnya ada instruction, di mana instruction ini terdapat pertanyaan. Kita telah menerima alamat jaringan dari pelanggan. Alamat hostnya yaitu bisa kita lihat pada Cisco Packet Tracer, yaitu dengan alamat 10.1.1.0/24. Lalu di sini terdapat host requirement, yaitu merupakan host-host dari ES1 sampai dengan WS2. Untuk yang pertama kita tuliskan host ES1 yaitu 11 host. Lalu ES2 itu ada 28 host. Selanjutnya WS1 itu 5 host. Selanjutnya WS2 yaitu 47 host. Lalu di bawahnya terdapat tabel dokumentasi desain dalam. Jadi kita pada tabel ini mengurutkan host dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, dapat kita ketahui untuk WS2 LAN merupakan host yang terbesar, yaitu dengan host 47. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu host dengan banyak 28 host yang dimiliki oleh ES2. Selanjutnya ada ES1 itu merupakan 11 host. Selanjutnya WS1 itu terdapat 5 host. Dan one link di sini merupakan jumlah router yang ada pada konfigurasinya, yaitu 2 router maka 2 host. Selanjutnya kita perlu mencari network address dari masing-masing tersebut, yaitu dengan cara pertama kita menentukan dari alamat host yang pertama itu sebagai network address-nya. Lalu kita lihat untuk prefix-nya, yaitu di sini tertera 47 host. Kita lihat yang bisa menampung 47 host yaitu pada baris ini dengan prefix 26. Kita tuliskan yang prefix 26. Untuk first usable host di sini merupakan network address ditambah 1. Jadi 1. Lalu untuk broadcast-nya dari host tadi itu ditambahkan, jadi dari network ditambah 64 dikurang 1 jadinya 10.1.63. Selanjutnya untuk ES2 yaitu terdapat 28 host. Nah, kita cari pada modul sebelumnya itu terdapat di prefix 27 yang bisa menampung 28 host.
Jadi yang network address-nya yaitu broadcast tadi ditambah 164, lalu first usable-nya itu tanggal 1/1/1.65. Untuk broadcast-nya ya, ini slice 27. Untuk broadcast-nya 64 ditambah dengan 32 dikurang 1, jadinya 10.1.1.95. Lalu selanjutnya pada S1 LAN itu dapat 11 host. Kita cari di tabel bagian mana yang bisa menampung 11 host, yaitu ini 16 dengan prefix 28. 10 1.1.96, jadi ini yang slash 28, lalu first usable-nya yaitu 10.1.1 ditambah 1 ya berarti 97. Lalu untuk broadcast-nya yaitu ditambah dengan 16, jadi 112 dikurang 1, jadi 1.1.1. Selanjutnya untuk WS1 LAN itu ada 5 host dengan alamat network yaitu 1.1.1.112 dengan prefix yang dapat menampung 5 host, yaitu pada tabel ini 8, maka prefixnya yaitu 29. Untuk first usable-nya kita tambah 1 dari networknya yaitu 10.1.1.113. Lalu untuk broadcast-nya itu kita tambah dengan hasil kuadrat bits-nya tadi yaitu 8. Jadi 120 dikurang 1 jadi 119. Selanjutnya untuk one link dengan jumlah 2 host itu dengan alamat network 1.120 dengan prefixnya kita bisa lihat di sini seperti tadi host mana yang dapat menampung 2 host yaitu dengan prefix 30. First usable-nya tinggal kita tambah dari network, kita tambahkan 1. Lalu untuk broadcast-nya itu ditambah dengan 4, jadi 124 dikurang 1 yaitu 123. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke tabel pengalamatan dengan ketentuan tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai ke IS untuk 2 tautan LAN dan tautan WAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai ke WES untuk 2 tautan LAN dan lain-lain. Nah, untuk yang IS di sini kita dapatkan IP-nya kita dapatkan dari first usable host. Dengan prefixnya
yaitu 28. Kita lihat subnet masknya yaitu 240. Hmm, 240. Selanjutnya untuk di bit 0/1 itu dari ES2 pada first usable hostnya dengan prefix ES2 prefixnya 27, maka kita dapat melihat subnet masknya yaitu 224. Selanjutnya untuk S0/0/0 ini merupakan first usable dari one link. Saja di sini dengan prefixnya yaitu 30, maka subnet masknya yaitu 252. Lalu untuk WSI Gigabit 0/0 yaitu dari first usable pada WS1 10.1.1.113 untuk subnet masknya 113 yaitu 29, maka subnet masknya yaitu 248. 248. Untuk G0 yaitu pada WS2 dengan subnet mask prefix 26 yaitu 255, 255, 255, 192. Lalu untuk S00 ini yang di West merupakan first usable dari one link yang kita tambah satu. Mengapa demikian? Dikarenakan kita sudah memakai pada S00 pada is, maka untuk membedakan antara yang pertama dan yang kedua maka kita tambah satu dengan alamat dengan subnet masknya yaitu 255, 255, 252. Selanjutnya untuk ES1 di sini merupakan sama seperti first usable yang tadi, cuman kita tambahkan satu. Jadi kita bisa lihat yaitu 10 dengan tambah satu dengan subnet mask yang sama ini. Lalu selanjutnya untuk ES2 itu ini 10.1.1.65 pada first usable, lalu kita tambahkan satu. Untuk subnet masknya sama itu 255, 255, 254. Untuk WS1 nya yaitu 113, ini 10.1.1.113 dan tambah 1 yaitu 114 dengan subnet masknya ini. Untuk ES1 pada default gateway-nya yaitu first usable yang asli yaitu 10.1.1.97
Lalu untuk ES2-nya yaitu 10.1.1.65. Untuk WS1 itu usable yang asli yaitu 1.113, lalu WS2-nya yaitu 10.1.1.2 dengan subnet mask yang sama. Lalu default gateway-nya sama default usable. Untuk PCIe1 dan 22 ini menggunakan dari alamat broadcast yang dikurang 1. Untuk PCIe1 itu yaitu ini, maka 111 dikurangi 1 yaitu 110 dengan alamat dengan subnet masknya prefix 28 yaitu 240 240. Untuk default gateway sama seperti force usable. Selanjutnya PCIe2 yaitu dengan broadcast dikurang 1 yaitu 10.1.1.94 dengan subnet mask yaitu 20224 dan default gateway-nya 10.1.1.65. Selanjutnya untuk PCIe1 itu broadcast-nya 119 kurang 1 maka 118 dengan subnet mask yaitu prefix 29 248 255 248 dengan default gateway itu sama seperti force usable-nya. Lalu PCIe2 yaitu broadcast-nya dikurang 1 PCIe2 yaitu W2 yaitu 63 maka dikurang 1 jadi 62 dengan subnet mask broadcast 26 yaitu 192 lalu untuk default gateway-nya yaitu 10.1.1. Ini kita sudah mengisikan semuanya tabel pengamatan. Lalu selanjutnya kita konfigurasikan pada masing-masing ya sudah. Pertama kita lihat terlebih dahulu. Kita centang yang always support label in logical workspace. Nah, lalu kita sudah bisa melihat semua ini gigabit 01 00 itu. Untuk yang pertama kita masuk ke is terlebih dahulu pada router is kita konfigurasikan
dengan titik enable lalu configure terminal. Selanjutnya interface -0/0, lalu kita ketikkan IP address address-nya dari yaitu 10.1.1.97 dengan subnet mask 255 Selanjutnya untuk masuk dong selanjutnya kita konfigurasi juga untuk channel size 1. Interface size 1, kita ketikkan IP address-nya yaitu 10.1.1.65 dan subnet mask 255.224. Lalu kita juga ketikkan untuk interface exit, kita exit dulu, lalu interface IP address 92.10.1.1.121 dengan subnet mask yaitu 255.255.252. Masuk dong, lalu exit. Selanjutnya kita masuk ke router base, lalu kita lakukan konfigurasi yang sama. Enable, interface untuk IP address-nya yaitu ini 10.1.1.113 dengan subnet mask 248. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi juga pada gigabit size 1. IP address kita ketikkan IP address-nya yaitu 10.1.1.1 dengan KPNS 255 190. Masuk dong, exit. Selanjutnya kita lakukan pada
0/0/0 IP address 10.1.1.1.1.2 dengan subnet mask 252 252 shutdown exit. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada ES1. Kita masuk ke page enable, lalu configure terminal. Selanjutnya kita ke interface VLAN 1. Kita ketikkan IP address-nya yaitu pada ES1 itu 10.1.1.10.1.198 dengan subnet mask 22240. Lalu shutdown exit, ketikkan IP default gateway-nya. Default gateway yaitu ini 10.1.1.97. Selanjutnya kita lanjut ke ES2. Sama kita lakukan seperti hal yang sama seperti sebelumnya. Configure terminal. Kita ketikkan interface VLAN 1. Selanjutnya kita ketik IP address dari ES2 yang menuju ke VLAN 1 yaitu 10.1.66 dengan subnet mask yaitu ini 224 exit. Jangan lupa untuk mengetikkan IP default gateway-nya. Gateway dengan 10.1.1.65. Lalu kita lanjut ke WS1. WS1 kita lakukan hal yang sama. WS1 enable, configure terminal.
interface, bilang 1, IP address-nya kita ketikkan pada WS1 yaitu 10.1.1.114, dan subnetnya 255.255.248. Sudo exit, lalu kita ketik IP default gateway, dengan 10.1.1.113. Lalu selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada WS2. Lalu konfigurasi interface, address-nya yaitu 10.1.2 dan subnetnya 192. Ini. Ketik IP di gateway, yaitu 10. Langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi pada PC 1. Kita masuk configuration, kita ketikkan masing-masing IP-nya. Terus 10.1.1.1 dengan subnetnya yaitu 255.255.240. Lalu default gateway-nya yaitu 10.1.197. Selanjutnya ke isi kedua, ketikkan IP-nya yaitu 10.1.1.94 dengan subnet mask 224 dengan default gateway 10.1.1.65. Selanjutnya untuk W1 ketikkan juga IP address-nya 10 ketik W1 1.1.18 dengan subnet mask 255.248
lalu default gateway-nya itu 10.1.1.113. Lalu kita ke W2, PC W2, 10.1.1.52 dengan subnet mask yaitu 9192 dengan default gateway-nya yaitu 10.1. Selanjutnya kita lakukan perintah ping dari masing-masing PC. Kita lakukan ping dari E1. Pertama kita ping ke PC E2. Ping 10.1.94. Di sini kita sudah berhasil. Lalu kita ping ke PC W1 yaitu W1 di W1 itu 118. Nah, sudah berhasil. Untuk yang terakhir itu kita pingkan ke PC W2 yaitu ping 10.1.1.62. Untuk PC W2 juga berhasil. Nah, lalu kita lihat pada PT activity, kita sudah mengucapkan semua. Nah, di sini sudah tertera centang semua, artinya sudah semuanya saya lakukan konfigurasi. Jadi cukup sekian video dari saya. Ada kurang maupun lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.